Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dike. Di sini saya akan mencoba menyampaikan apa yang sebenarnya tentang coronavirus, atau yang disebut sekarang sebagai coronavirus tipe baru COVID-19. Karena banyaknya sekali berita hoax tentang ini. Di media sosial, Facebook, WhatsApp, Line, semua menyebarkan informasi yang salah. Jangankan dari publik umum, bahkan dari kalangan yang seharusnya saya sangat sebutkan namanya, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, tidak menyampaikan informasi yang tepat. Jadi untuk hal ini, saya akan coba menyampaikan apa yang disampaikan himbauan dari Badan Kesehatan Internasional, yaitu WHO. Kayak badan inilah yang meneliti dengan baik karena dia mendapatkan semua informasi dari setiap negara yang mendapatkan atau diketahui terinfeksi oleh COVID-19 ini. Coba kita buka di websitenya WHO. Di sini saya belum lihat ada translatean bahasa Indonesianya, jadi saya buat video ini khusus untuk mencoba mentranslate apa yang sudah disampaikan oleh WHO di websitenya terkait COVID-19 ini. Apa itu coronavirus? Jadi coronavirus ini adalah merupakan sebuah virus dari sebuah kelompok famili yang dapat menginfeksi manusia atau hewan. Nah, untuk di manusia sendiri, diketahui bahwa jenis virus ini dapat menginfeksi saluran pernafasan. Kejadian sebelumnya terkait famili virus ini yaitu MERS dan SARS. Dan yang terbaru yang telah ditemukan adalah tipe baru dari coronavirus ini, yaitu COVID-19. Bagaimana COVID-19 itu menyebar? Yang menjadi kesalahan besar itu adalah yang menyatakan bahwa COVID ini terbang kayak burung dari satu negara ke negara lain. Itu salah besar, bukan itu. Sekali lagi bukan itu caranya mereka menyebar. Makanya orang nggak khawatir dan sempat ada fenomena juga, mitos. Ini kesalahan besar bahwa ada yang mengatakan nggak akan mungkin ke negara tropis. Tapi nyatanya sekarang di Indonesia ada kasus positif COVID. COVID-19 ini dapat menyebar dari orang ke orang. Kuman ini dapat setelah itu keluar, bersin, batuk, ataupun menghembuskan nafas, si droplet ini, kuman ini dapat menempel di objek-objek sekitarnya. Misalnya nih, saya bersin nih di depan kamera ini. Kamera ini akan kena tuh droplet-dropletnya atau kuman-kumannya. Nah, itu yang menjadi super penularan ketika ada kontak antara orang yang terinfeksi ke objek ini dan orang yang sehat terpapar oleh objek ini. Ketika orang sehat mungkin megang kamera ini. Ketika saya cerita sebagai contohnya bersin dan kumannya nempel di kamera saya, orang yang sehat yang memegang kamera ini dapat terpapar. Seperti itu contohnya. Atau ketika orang bersin di atas meja, atau dia bersin di tangannya, dan lalu dia megang gagang pintu atau meja. Nah, hal itu yang menjadi risiko orang terkena paparan infeksinya. Karena kumannya nempel di objeknya atau permukaannya. Makanya salah satu upaya pencegahan yang paling optimal, ini yang sering dilupakan, yang saya lihat kurang ditekankan di Indonesia. Sebagai gambaran, saya sekarang tinggal di Amerika, dan di Indonesia saya jarang mendapatkan informasi itu. Bahkan saya diskusi dengan teman-teman kolega medis saya tentang hal ini, tapi ternyata informasi itu kurang tersebar di Indonesia. Sekarang saya tekankan, ini yang paling penting. Jangan memegang muka, daerah mata, hidung, dan mulut. Karena itu berisiko. Ketika kita nggak tahu megang sesuatu dan ternyata itu ada paparan kumannya, dia bisa nempel dan mudah masuk ke tubuh kita karena dekat dengan mulut dan hidung. Ketika kita memberikan paparan itu ketika kita megang muka, nggak cuma objek, nih, ketika nyemprot, tapi secara langsung, misalnya orang bersin batuk di depan kita, dengan jarak yang dekat, itu bisa menginfeksi. COVID-19 adalah jenis infeksi virus yang baru, dan sebelumnya tidak diketahui sama sekali jenis tipe baru ini, sampai melanda Wuhan, China tahun 2019, bulan Desember tepatnya. Kemudian bagaimana gejalanya? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi gejala dari COVID-19 ini adalah demam, lelah, batuk kering. Beberapa pasien ini mengalami gejala nyeri atau pilek
kemudian meler, sakit tenggorokan, ataupun diarea. Itu ada beberapa gejala yang lain. Ada beberapa orang yang terinfeksi bahkan tidak merasakan gejala sama sekali, dan bahkan tidak merasakan apa-apa. Ini yang perlu diingat. Sebagian besar pasien yang dinyatakan positif, sekitar 80%, sehat dari penyakit ini, tanpa memerlukan tindakan khusus. Ini diingat, 80%. Tetapi, 1 dari 6 orang yang mendapatkan COVID-19 ini menjadi sakit berat. Nah, ini yang kita waspadai. Sebenarnya bukan masalahnya seberapa banyak orang yang terinfeksi, tapi bagaimana gejala ini dapat mengakibatkan gejala berat pada pasien. Apakah terjadi sakit berat atau enggak. Jadi kita tekankan adalah transmisinya. Jangan sampai banyak orang yang terkena, karena ketika walaupun dia nggak punya gejala, tapi dia mampu menularkan ini ketika dia kontak dengan orang yang berisiko, yang rentan. Nah, yang berisiko itu adalah lansia, orang yang sakit jantung, diabetes, dan gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini nggak cuma semata-mata orang rokok, tapi orang yang memang punya penyakit pada dasarnya seperti asma atau jenis lainnya. Nah, itu yang perlu dilihat. 1 dari 6 orang yang menderita COVID-19 ini dapat mengalami sakit berat. Dan itu adalah kelompok rentan yang saya sebutkan tadi. Ketika ada orang yang memang mengalami gejala demam, sulit nafas, dan batuk, harap segera ke pelayanan kesehatan. Terutama gejala yang memang mengganggu aktivitasnya. Nanti kita jelaskan pada poin berikutnya. Apakah COVID-19 ini bisa kita dapatkan dari orang tanpa gejala? Tapi bila orang yang memang terinfeksi dan tidak bergejala, hal ini membuat si pasien yang memang positif COVID-19 ini sulit menyebarkan infeksinya. Tapi akan bisa terinfeksi bila memang pasien ini punya gejala ringan dan punya batuk. Karena itu kan akses transmisinya ya. Sekarang masa inkubasi untuk COVID-19. Masa inkubasi adalah masa di mana waktu antara orang terinfeksi virus dengan sampainya gejala itu muncul. Gejalanya itu disebutkan inkubasi periodnya antara 1 hari hingga 14 hari. Yang sekitar 5 hari rata-rata. Makanya ketika ada dibuatnya penutupan akses publik itu 2 minggu. Karena untuk menutup masa inkubasinya. Jadi diharapkan setelah ada penutupan atau lockdown selama 2 minggu bisa aktivitas kembali. Tapi tergantung perkembangan di daerah lokal terkait status COVID di area tersebut dan seberapa besar penyebarannya. Itu yang menjadi hal yang berbeda. Tapi diharapkan segitu. Makanya kita sangat mengharapkan biar ada penutupan akses publik selama 2 minggu. Anggap aja lah libur lebaran. Minimal kayak libur lebaran lah. Dan kalau yang tenaga kerja, kalau bisa ada pekerjaan jarak jauh yang tetap membuat kontinuitas dari kerjaan itu sendiri. Dan menutup akses transmisinya yang cepat banget. Jadi kita tutup public access. Kalau di sini ya, di Amerika sekarang, jadi mereka menutup semua akses. Sekolah, komunitas kumpul, bahkan disyaratkan dari pihak pemerintah kurang dari 100 orang. Pertemuan kurang dari 100 orang kita tutup. Tapi bahkan pertemuan yang cuma 10 orang, 20 orang, apalagi di public purpose ya, public library yang purpose umum yang banyak komunitas datang kayak 10 orang, 20 orang, cuma nggak begitu banyak, ditutup untuk menghindari akses transmisi itu. Nah, itu yang kita harapkan. Sekolah, kampus, public library, purpose umum, tempat ibadah itu tutup. Bahkan nggak ada Jumatan. Karena Jumatan kan ada kemungkinan ada expose ya, ratusan orang berkumpul dalam satu tempat. Apalagi banyak yang tua-tua. Kan itu yang jadi perhatian, transmisi yang bisa mudah, siapa yang mudah terinfeksi dan bergejala berat. Nah, itu yang diminimalkan. Bila seseorang berkunjung di tempat yang memang ada COVID-19 yang dinyatakan positif, yang dilakukan oleh dia dalam 14 hari terakhir nih, dia berkunjung nih. Tapi dia sekarang nggak ada gejala nih. Mungkin ada gejala ringan cuma sakit kepala. Isolasilah di rumah, tinggallah di rumah. Walaupun itu gejala ringan.
tinggallah di rumah. Kenapa? Ini dapat menolong, yang pertama mengurangi kontak dia, yang mungkin dia positif, tapi dia punya gejala ringan, tidak menginfeksi ke orang lain. Karena dia udah berjalan nih dari tempat yang memang kawasan area positif COVID. Bisa aja dia terpapar tanpa dia tahu. Jadi yang pertama adalah isolasi diri di rumah agar tidak memapari lingkungan sekitar. Karena yang kita takutkan itu bukan penyakitnya loh. Memang itu salah satu hal kita ketika gejala berat. Tapi yang paling utama itu transmisi. Jangan sampai orang yang memang punya risiko rentan untuk sakit berat terkena paparan infeksi kita loh, walaupun kita sehat. Terus yang kedua, agar kalau memang kita punya gejala ringan, tapi kita datang ke pelayanan kesehatan, kita nggak memudahkan orang lain ikut sakit. Karena kan orang-orang sakit yang datang ke pelayanan kesehatan. Biar mereka nggak mudah terpapar oleh kita. Perlukah saya khawatir mengenai COVID-19 ini yang jadi pertanyaan besar banyak kalangan? Jangankan publik biasa, ini juga jadi perhatian besar untuk tim medis. Karena mereka yang orang pertama yang menghadapi virus ini. Oke. Ini adalah hal yang wajar ketika memang kita khawatir bahwa ini akan menginfeksi kita ataupun orang tercinta kita, entah itu keluarga, orang-orang terdekat kita, teman, sahabat. Nah, itu yang menjadi khawatir, dan khawatir kita itu menjadi normal. Makanya saya buat video ini. Saya nggak begitu senang untuk benar-benar menyampaikan opini dan lainnya. Tapi hal ini menjadi seperti hal yang wajib bagi saya untuk saya lakukan. Karena saya pakai jas putih ini. Sekarang kita dapat menghubungi concern kita untuk langsung action. Kita harus action untuk melindungi diri kita, orang tercinta kita, komunitas kita. Ingat, untuk melindungi diri kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan komunitas kita. Dan cara efektif untuk mencegah diri kita adalah sering cuci tangan, tutup batuk atau bersin dengan siku, dalam siku atau tisu. Dan jaga jarak 1 meter dengan orang batuk atau bersin. Ini yang paling utama dari masker ini ya. Jangan asal pasang masker kayak gini. Salah besar. Ada salah satu infografis, saya nggak sebutkan sumbernya, itu menunjukkan langkah-langkah memakai masker, tapi tangannya menyentuh masker, itu salah besar. Dan tidak ada pernyataan untuk cuci tangan. Karena sebelum kita pakai masker, kita harus cuci tangan kalau kita mau memegang. Kecuali kalau kita cuma ngikat ya. Cuma ngikat maskernya, ya cukup lah misalnya. Tapi kan kadang nggak nutup ya, bagian atasnya harus kita tekuk. Nah, kita pastikan sebelum tangan kita megang tuh, kita cuci tangan. Baru kita megang maskernya. Karena kan yang bagian ujung keras yang dekat hidung itu untuk mengoptimalkan biar nggak ada yang masuk ke situ. Ya, jadi pasang masker itu dengan pastikan tangan bersih. Bagaimana cara menurunkan penyebaran COVID-19 ini? Ini yang paling penting. Ini simple. Memang PHBS, tapi berapa orang sih yang hafal PHBS? Sekian banyak gaya hidup sehat. Secara umum, mungkin di luar kepala mungkin hafal. Tapi bukan itu hal penting, tapi ada banyak hal prinsipil yang dilupakan orang. Kalau cuci tangan, oke, cuci tangan. Orang ingat kapan, oke. Tapi itu manfaatnya buat apa sih? Buat apa coba? Tahu nggak kalau cuci tangan buat apa? Biar nggak masuk ke mulut. Ya, itu salah satunya. Tapi yang paling utama adalah ketika kita cuci tangan, kita nggak megang daerah muka kita. Nggak megang mata, hidung, mulut. Kayak itu yang pusat transmisi, seperti yang dikatakan tadi. Pusat utama transmisi adalah kontak, yang pertama. Yang kedua, bersin atau batuk langsung di dekat orang yang terinfeksi yang memang nggak memakai tisu atau tidak menutup bersin batuknya. Gini caranya. Yang pertama adalah rajin cuci tangan. Karena kita nggak tahu kapan kita megang muka. Karena saya coba bicara ini ke teman-teman kolega medis atau teman-teman saya yang non-dokter, mereka bilang susah banget nih saya megang muka. Itu hampir nggak sengaja saya selalu megang muka. Saat saya mikir, saya mungkin megang dagu atau saya megang hidung. Ya, itu kan tanpa sadar. Bahkan saya coba upaya untuk tidak megang muka sehari, bisa. Yang penting kita punya niat. Tapi memang kadang tanpa sengaja ada aja. Kita
bukan pingin apa ya, karena kebiasaan ya. Nah, hal itu yang perlu kita minimalisir. Nah, untuk minimalisir itu yang pertama kita tahu pengetahuannya untuk tidak megang-megang. Yang kedua, cuci tangan. Karena cuci tangan ketika kita lupa megang muka, tapi kita cuci tangan dan kita yakinkan tangan kita bersih, itu oke-oke aja. Bagaimana? Yaitu dengan cuci tangan minimal 20 detik dengan air atau sabun. Kenapa? Pertanyaannya kok kenapa melakukan ini? Ini pertanyaan penting juga. Karena mencuci tangan dengan sabun, air mengalir selama 20 detik, dan alkohol dapat membunuh virus. Ingat, dapat membunuh virus di tangan kamu, di tangan kita. Itu paling penting. Ada yang bilang, virus itu bisa mati nggak? Bisa mati. Ternyata diketahui bisa dengan mencuci tangan. Oke, itu hal penting. Itu yang pertama. Dari batuk, dari bersin. Tapi bila orang yang memang terinfeksi dan tidak bergejala, hal ini membuat si pasien yang memang positif COVID-19 ini sulit menyebarkan infeksinya. Tapi akan bisa terinfeksi bila memang pasien ini punya gejala ringan dan punya batuk. Karena itu kan akses transmisinya ya. Jaga jarak. Terutama orang yang batuk bersin loh. Kita nggak tahu nih dia positif atau enggak. Tapi jaga jarak 1 meter minimal. Seperti yang kita tahu, kalau dia nggak batuk atau nggak bersin, itu minimal transmisinya. Ingat itu. Bahkan orang yang positif loh, itu transmisinya sedikit ketika dia nggak ada gejala batuk atau bersin yang mampu melemparkan atau bukan melemparkan, tapi memberikan jalur transmisi kuman itu keluar dari tubuhnya ke orang lain. Jadi jaga jarak terutama bila batuk atau bersin orangnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, hindari memegang daerah muka, mulut, dan hidung. Kenapa? Karena saat tangan itu memang terinfeksi nih, ada virusnya, megang sesuatu yang memang kena semprotan bersin atau batuk, atau orang yang bersin pakai tangannya dan akhirnya nempel ke gagang pintu atau meja, ketika kuman itu memang sudah di tempat yang terkontaminasi itu, dari itulah virus dapat masuk ke kita. Ketika di tangan kita ada kuman dan kita masuk megang hidung atau mulut atau mata, itu masuk ke tubuh kita. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian yang keempat, pastikan kita semua menjalankan good respiratory hygiene. Itu kebersihan dalam batuk atau bersin. Itu gimana caranya? Apa sih kebersihan batuk dan bersin? Itu artinya ketika kamu atau kita batuk atau bersin, tutup dengan tisu. Itu berarti kan nggak kena tangan kita ya, tapi kena tisunya ya. Dan ketika sudah selesai sama tisunya langsung dibuang. Terutama buanglah ke tempat sampah yang tertutup. Itu yang paling diutamakan. Jadi dengan tisu lalu buang. Atau kalau misalnya nggak ada tisu, pakai siku dalam. Kenapa? Ketika kita menjalankan hal ini pakai tisu atau pakai siku kita untuk nutup, kita dapat menghindarkan infeksi itu menyebar. Karena kalau kita tutup pakai tangan kita megang sesuatu, itu dapat mengkontaminasi objek itu atau benda tersebut. Kalau kita pakai siku, karena kita nggak megang sesuatu pakai siku kita, akan minimal. Apalagi ini adalah siku dalam, bukan siku luar. Kita susah juga ya bersihin di siku luar, kan susah tuh. Nah, kita ke siku dalam, itu mencegah tuh. Ini mencegah dari paparan ekspos ke dunia luar. Nah, itu yang jadi patokan. Karena kita juga nggak nyentuh orang pakai ini kan, pakai siku dalam ini, kita juga nggak nempel-nempel ke orang. Ini bukan jadi area dari tubuh kita untuk berkontak dengan dunia luar. Dan sementara kita nggak salaman dulu ya. Walaupun salam itu menggugurkan dosa-dosa, tapi memang untuk sementara ini karena kondisi darurat, terpaksa kita hindarkan. Yang kita bisa lakukan sekarang, ya banyak beribadah untuk doa, agar wabah ini tidak menyebar lebih luas. Dan yang sudah sakit, sembuh. Kalau kamu ada demam, batuk, atau
sesak nafas, itulah saatnya datang ke dokter, ke pelayanan medis. Seperti saya bilang tadi, karena kan gejala awal ada di mana orang nggak ada gejala sama sekali, atau gejala ringan seperti orang udah mulai lemas, nyeri-nyeri badan. Nah, itu kan masih ringan ya, masih bisa dilawan ya. Kalau dalam hal itu, udah tinggallah di rumah. Istirahat, lakukan upaya optimal menjaga kesehatan, seperti makan, tidur yang cukup, makan sehat. Insya Allah bisa hilang ketika atas izin Allah, insya Allah hilang. Dan bila ada demam atau batuk, nah itu kunci untuk ketemu dokter. Batuk, demam, dan sesak nafas, itu paling penting. Ketemulah dokter untuk bisa ditangani. Karena walaupun ini belum ada obatnya, tapi penunjang suportif, seperti mungkin dia butuh cairan, atau mungkin dia butuh pelega saluran nafas, itu butuh obat. Makanya baiknya untuk pelayanan medis ketika ada demam, batuk, ataupun sesak nafas. Yang paling utama adalah transmisi kontak dan transmisi langsung. Itu, titik. Bukan udara dia terbang dari Cina ke Jakarta, atau dari Cina ke Indonesia, terus dia terbang ke Italia. Dan saya nggak mau membawa bercanda ini, bisa aja saya bawa bercanda. Ini kumanya naik pesawat, beli tiket. Udah, there's no time to joke now. Oke? Nggak ada waktunya untuk bercanda sekarang. Ada satu quote penting, sangat menarik untuk nonton film zombie, tapi nggak akan menarik lagi kalau kita jadi zombinya. Jangan mencoba memasukkan dunia perfilman atau dunia fantasi ke dunia kita yang sekarang. Kita harus bedakan. Ketika ini realistis, realita, kita harus menerima, bersikap dewasa untuk menerima hal ini dan bijak untuk menanganinya, menyikapinya. Apa yang harus dilakukan? 6 langkah. 6 langkah. Ini yang diingat ya, 6 langkah. Bukan 7, bukan 8, bukan 10, karena itu susah dihafal. Ini 6 langkah yang perlu diingat. Yang pertama, cuci tangan secara berkala. Yang kedua, jaga jarak 1 meter. Yang ketiga, hindari daerah muka untuk memegang ya. Lakukan tata krama batuk bersin, yaitu menutup dengan tisu atau saku. Bila sakit, walaupun itu ringan, tinggal di rumah dan datang ke dokter bila ada gejala demam, batuk, sesak nafas. Terus yang terakhir, selalu update berita COVID-19. Oke? Tidak ada konfirmasi bahwa ada sumber hewan yang bisa menyebarkan COVID-19 ini. Coronavirus itu dapat bertahan di sebuah permukaan beberapa jam sampai beberapa hari. Tapi bisa variasi tergantung tipe materialnya, permukaan apa, suhu, kelembapan lingkungan. Jadi susah untuk menentukan berapa sih waktunya yakin bahwa permukaan itu terkontaminasi. Maka bersihkan, disinfeksi daerah tersebut. Dan bersihkanlah tangan Anda dengan alkohol atau dengan sabun air mengalir. Dan ingat, hindari megang muka. Oke? Ada hal penting juga. Kita kan wudu ya. Sebagai muslim ya, kita wudu. Pastikan sebelum kita wudu, kita cuci tangan. Karena kita megang muka kita ya. Ini bukan maksudnya kita ada virus ini, kita jangan sholat. Bukan. Malah kita harus sholat, ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini, wabah ini segera dihilangkan. Karena virus ini dapat tersebar karena kehendak Allah, izin Allah. Ada sesuatu di balik itu untuk kita pelajari. Dan semoga Allah melepas. Kalau ada orang terinfeksi COVID-19 di depan kita akan terinfeksi hanya dengan izin Allah. Allah Ta'ala yang memang ini semua.